أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tuhfatur Rasyidah karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Iryani wafaqahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman 84. Perhatikan baik-baik pembahasan seputar sanad Ali dan sanad nazil. Sudah kita lewati pembahasannya. Sanad Ali itu mereka senang dan mencarinya karena bisa dikatakan kedudukannya tinggi. Ada sanad nazil itu kedudukannya rendah. Para ulama telah menyebutkan rendah dan tingginya ini pengaruhnya adalah apa? Nah, barakallahu fikum, semakin tinggi sanadnya kemungkinan besar semakin sedikit kekeliruannya. Karena jarak atau perantara yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semakin sedikit orangnya, sehingga tidak banyak orang yang nah barakallahu fikum menjadi perantara. Akhirnya apa? Sedikit kekeliruan dan lebih dominan benarnya. Nanti akan kita lewati. Kata beliau aqsamuhu, pembagian masalah sanad yang ali. Kata beliau al-ulu yang qasimul qismain. Tinggi di sini terbagi menjadi dua. Uluun mutlak. Namanya itu tinggi sanadnya secara mutlak. Wa huwal qurbu minan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liqillati adad rijalis sanad. Masyaallah. Jadi sanad dikatakan tinggi secara mutlak. Nah, barakallahu fikum, tinggi secara sempurna. Biasanya mutlak itu artikan kamil, sempurna gitu ya, karena mutlakul iman sama iman mutlak. Itu mutlakul ulu sama al-ulul mutlak itu nanti artinya beda. Jadi kalau mutlakul ulu itu semata-mata tinggi. Tapi kalau al-ulul mutlak itu tinggi sempurna. Tinggi yang sempurna. Yaitu apa? Wa huwa al-qurbu minan nabi sallallahu alaihi wasallam liqillati adadi rijalis sanad, yaitu dekatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena apa? Sedikitnya jumlah barakallahu fikum rijal sanad tersebut. Jadi semakin sedikit jumlahnya sebagai perantara yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semakin tinggi sanadnya. Paham ya? Semakin tinggi sanadnya. Nah, barakallahu fikum. Sudah kita lewati kan di dalam kitab Al-Baiquniyah apa itu? Wa kullu ma qalla rijaluhu ala wa didduhu dzakal ladzi qad nazala. Jadi kalau semakin sedikit rijal hadisnya, rijal sanadnya itu semakin sedikit, perantaranya itu semakin sedikit, maka itu dikatakan sanadnya ali. Adapun lawannya adalah nazil. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, kalau diitlaqkan Hafidz di sini, Hafidz siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih. Namanya siapa? Siapa namanya? Ahmad bin Ali. Namanya Ahmad bin Ali rahimahullah. Kata beliau, fa in ittufiqa an yakuna sanaduhu sahihan kana al-ghayata al-quswa. Nah, barakallahu fikum. Kalau disepakati bahwasannya sanadnya itu sahih, nah barakallahu fikum, maka puncak dan ujungnya adalah apa? Adalah nah barakallahu fikum, hadis tersebut berarti apa? Kuat dan juga dijadikan apa? Sandaran. Karena apa? Karena sanad yang tinggi itu bukan berarti apa? Bukan berarti semuanya sahih, tidak. Terkadang apa? Terkadang yang namanya orang memalsukan hadis kan ada. Memalsukan hadis ya, hadis palsu, bikin sanad sendiri biar nampaknya sanadnya ali tinggi padahal sebenarnya sanadnya rendah misalkan. Nah, seperti itu. Ayo kita lihat sini. Yang kedua, ulun nisbi sekarang. Pertama, ulun mutlak itu tinggi yang sempurna secara mutlak, secara keseluruhan. Yang kedua, ulun nisbi. Jadi tinggi sanadnya itu secara nisbi, tidak secara keseluruhan. Wa huwal qurbu bin nisbati ila imamin muayyan min a'immatil hadis liqillatil wasa'id ilaih. Masyaallah. Kalau yang pertama ini jelas. Ulun mutlak itu langsung, jadi wasa'id, perantara-perantara yang sampai ke Rasulullah itu sedikit orangnya. Jadi itu namanya ulun mutlak. Karena sedikit rijal sanad yang
Nah, barakallahu fikum menghantarkan hadis itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ulu nisbi wa huwa al-qurbu binisbati ila imamin muayyan, yaitu kedekatan tapi sifatnya apa? Dinisbahkan kepada imam tertentu. Paham ya? Imam tertentu dari imam-imam hadis. Kenapa liqillatil wasa'id ilaih? Karena sedikitnya perantara-perantara yang sampai kepadanya. Paham belum? Jadi misalkan ada dua imam. Ada dua imam, imam yang pertama dia membawakan hadis tapi dengan sanad yang panjang. Sanad yang panjang. Imam yang kedua membawakan apa? Hadis tapi dengan sanad yang pendek karena rijal hadisnya sedikit. Nah, itu kan berarti dikatakan apa? Tingginya itu nisbi. Dinisbahkan kepada imam fulan itu sanadnya ali. Tapi kalau imam fulan sanadnya nazil. Seperti yang kita lewati kemarin kan, Imam Bukhari sama Imam Al-Baihaqi. Sama-sama meriwayatkan hadis yang sama gitu loh. Cuman jalurnya kan beda. Jalurnya Imam Bukhari dengan jalur Imam Al-Baihaqi. Sanad yang dibawakan Imam Bukhari di dalam sahihnya, nah itu kan sedikit. Perawi rijal sanadnya sedikit. Sedangkan sanad yang dibawakan Imam Baihaqi itu banyak. Rijal hadisnya, rijal sanadnya itu, para perawinya itu wasaidnya banyak sehingga yang dinisbahkan oleh Imam Bukhari itu ali namanya. Paham ya? Jadi dinisbahkan kepada Imam Baihaqi nazil karena banyaknya perantara yang menyampaikan hadis itu kepada Rasulullah SAW. Naam. Faedahnya yatafarra'u 'anil 'ulu an-nisbi arba'atu anwa'. Tercabang dari pembahasan al-'ulu nisbi ini, tinggi secara penisbahan ini 6 jenis atau 4 macam. Al-awwal pertama 'ulu muwafaqatin. Nah, barakallahu fikum, yaitu tinggi yang bentuknya apa? Muwafaqah, itu ada unsur mencocoki atau barakallahu fikum bertepatan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seorang perawi ini dia ngambil dari beberapa guru. Paham ya? Kemudian ketika dia meriwayatkan hadis, dia menyebutkannya sanadnya bukan dari sanad gurunya. Dari sanad orang lain yang sanad itu lebih rendah. Maksudnya lebih apa? Apanya? Lebih pendek. Nah, sehingga apa? Sehingga syaratnya dia tinggi kalau meriwayatkan dari syekhnya yang satunya. Paham ya? Contohnya si fulan ini, si perawi ini memiliki dua guru, si A sama si B. Cuman suatu ketika si perawi ini meriwayatkan dari jalurnya si B yang sanadnya itu rijalnya pendek. Paham ya? Kemudian kalau dia meriwayatkan dari jalur si A itu rijal sanadnya panjang. Berarti kan dinisbahkan kepada syekh yang si B tadi kan ali karena apa? Sanadnya pendek tadi itu. Rijal sanadnya pendek. Kita lihat. Wa huwa al-wusul ila syaikhi ahadil musannifin min ghairi tariqihi. Yaitu sampai, maksudnya tinggi ini karena apa? Sampai kepada syekh salah seorang musannifin, salah seorang barakallahu fikum, yaitu penyusun hadis atau kitabnya. Tapi sampainya ke sana itu min ghairi tariqih, bukan dari jalur syekh tersebut. Paham ya? Nah, dari jalur orang lain. Kita lihat. Nah, bi adadin aqal mimma law ruwiyal hadits min tariqil musannif, ya enggak? Jadi orang ini meriwayatkan hadis bukan dari jalurnya musannif. Bukan dari jalurnya pengarang hadis itu atau pengumpul hadis atau barakallahu fikum yang memiliki kitab tersebut. Tapi lewat jalur lain. Kalau seandainya dia lewat jalurnya musannif ini panjang sanadnya. Paham ya? Untuk sampai kepada haddatsana fulan, haddatsana alan, panjang sanadnya, rijal sanadnya lebih banyak. Nah, ini seorang perawi ini justru dia apa? Meriwayatkan barakallahu fikum suatu hadis tapi tidak dari jalurnya musannif gitu loh. Tidak dari jalurnya barakallahu fikum pemilik kitab tersebut atau pengarang hadis tersebut, tapi dari jalur yang lain sehingga apa? Sehingga sanadnya ali tapi apa? Bukan dari jalur musannifnya, tapi dari jalur yang lain. Kita lihat surahnya itu bentuknya. Surahnya bentuknya ar-rawi, ada dua bentuk itu. Kalau dari musannif dari syekhnya kemudian sampai ke hadis itu panjang, antum lihat itu. Rawi an wahid an isnain an salasa an arba'ah anil musannif, 4, harus melalui 4 jalur atau 4 orang. Baru dari anil musannif an syekh al-hadis. Tapi kalau dari jalur yang lain, bukan dari lewat jalur musannifnya, itu cuma 3. Haddatsana atau an wahid an isnain an salasa, langsung apa? Syekh yang barakallahu fikum membawakan hadis tersebut. Jadi lebih pendek. Nah, itu namanya sanadnya
sanad ali. Pembagian ini sebenarnya barakallahu fikum masyhur, cuman ya kita ikutin aja karena posisinya apa? Biasanya kan yang kita tahu cuman ulumul mutlaq sama ulumul nisbi. Adapun nisbi ini kan ternyata penjabarannya panjang, itu enggak hanya satu jenis. Kita lihat lagi. Ats-tsani ulumul badalin. Yang kedua, tinggi tapi sifatnya badal, seakan-akan pengganti tingginya itu. Wa huwa al-wusul ila syaikhi syai'ihi ahadil musannifin fi riwayat haditsin muayyan. Ini. Yaitu sampainya hadis tersebut kepada syekh-syekhnya salah seorang dari musannifin, itu yang pengumpul hadis atau pemilik kitab hadisnya. Nah, dalam suatu riwayat hadis yang tertentu. Jadi enggak semua riwayat, cuman ada salah satu riwayat hadis tertentu yang dia meriwayatkan apa? Meriwayatkan dari barakallahu fikum melalui jalurnya apa? Melalui jalur orang lain, bukan dari jalurnya musannif. Bi adadin aqal mimma law ruwiyal hadits min tariqil musannif. Dengan jumlah rijal sanad yang lebih sedikit kalau dibandingkan apa? Kalau diriwayatkan hadis itu dari jalurnya musannif. Jadi kalau dia ini, perawi ini kalau meriwayatkan hadisnya dari jalurnya musannif itu panjang gitu, rijal sanadnya banyak. Tapi kalau dia meriwayatkan dari jalur orang lain itu pendek, rijal sanadnya sedikit, sehingga dikatakan apa? Dikatakan ali sanadnya, tapi kan nisbi gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Antum lihat surahnya itu Ar-rawi, nah itu an wahid an istain an salasa an arba'ah anil musannif an syaikhin an syaikhin. Jadi dari guru-gurunya itu loh, masih dikatakan panjang dan jauh gitu. Tapi kalau jalur yang kedua, jalur yang lain langsung apa itu? Wahid, isnain, salasa, cuma 3 tok. Dikatakan sanadnya ali. Langsung setelah itu syekh yang pusat, yang inti, setelah itu menyampaikan hadis. Ats-tsalitsu, yang ketiga, ulum sawah wa huwa riwayatul hadis bi adadin musawin li adadi isnadi ahadil musannifin. Tinggi sanadnya karena apa? Karena sama-sama. Jadi riwayat dia dengan riwayat musannif itu sama. Nah, kita lihat sini, riwayatul hadis itu riwayat suatu hadis bi adadin musawin dengan jumlah yang sama. Nah, barakallahu fikum, li adadi isnadi ahadil musannif, dengan apa? Jumlah yang sama terhadap apa? Terhadap jumlah rijal sanad salah satu musannifinnya tadi itu. Jadi kalau dia meriwayatkan barakallahu fikum dari orang lain juga sama jalur sanadnya, tapi kalau meriwayatkan dari musannif ini juga sama. Jadi dikatakan ulum musawah, dinamakan apa? Barakallahu fikum sanadnya ali tapi musawah karena sama-sama kalau meriwayatkan dari jalur yang manapun cuman jumlahnya sama. Ar-rabi' yang keempat, ulum musafahah wa huwa riwayatul hadits bi adad musawin li adad isnad tilmidhi ahadil musannifin. Nah, jadi ulum musafahah ini adalah apa? Riwayat hadis dengan jumlah yang sama. Nah, jumlah apa? Jumlah rijal sanadnya sama terhadap apa? Jumlah rijal sanad muridnya, bukan gurunya ya. Murid salah satu musannif tersebut. Berarti menunjukkan kalau seandainya dari musannifnya mungkin lain, tapi kalau dari muridnya, dengan riwayat yang dia bawakan tadi sama. Nah, barakallahu fikum, sama-sama tingginya, tinggi sanad tersebut. Ini mungkin kalau kita pribadi ya, kalau antum atau kita mungkin ya, untuk penjabaran ulun nisbi ini malah kelihatannya agak rumit, tapi kembalinya ke ulun nisbi yang inti pertama tadi itu, yaitu al-qurbu binisbati ila imamin muayyan min a'immatil hadis liqillatil wasa'id ilaih. Semakin sedikit perantara yang sampai kepada imam tersebut, semakin sedikit rijal sanadnya, maka itu apa? Ulunya adalah ulun nisbi. Karena apa? Dinisbahkan kepada imam tertentu. Paham? Nah, barakallahu fikum. Seorang perawi meriwayatkan dari imam A sama imam B. Kalau dia meriwayatkan dari imam A, itu melalui jalur 5 orang. Haddatsana wahid, haddatsana isnain, haddatsana salasa, haddatsana arba'ah, haddatsana khamsah. Nah, barakallahu fikum an imam. Baru dari imamnya tadi itu 5. Tapi kalau dia meriwayatkan dari jalur imam yang B tadi itu cuma 3. Haddatsana wahid, haddatsana isnain, haddatsana salasa, langsung ke imam, setelah itu hadisnya. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya semakin sedikit wasaid, semakin sedikit perantaranya, itu dikatakan ulun nisbi karena dinisbahkan pada imam tertentu. Adapun mutlak langsung ke Rasulullah sandarannya. Kalau mutlak, paham belum? Jarak antara Rasulullah dengan apa? Perawi hadis ini dekat itu loh. Paham maksudnya? Nah, kemarin kita lewati kan riwayat dalam Sahih Bukhari itu kan dekat sekali kemarin.
Nah, cuman apa? Haddatsana Abu Asim. Bukhari mengatakan haddatsana Abu Asim Ad-Dhahhak bin Makhlad. Haddatsana Yazid bin Abi Ubaid. Langsung an Salamah. Setelah itu mengkisahkan tentang Rasulullah SAW. Jadi jalurnya itu sedikit, cuma 1, 2, ya 2 orang aja kan. Setelah itu langsung sahabat. Berarti menunjukkan apa? Rijalnya itu sedikit, sanadnya Ali. Kita lihat tanbihnya di sini. Tanbihun, peringatan. Inna makanal ulumu marghuban fi. Kenapa kok sanad yang tinggi itu disukai orang? Paham ya? Nah, sanad yang tinggi kenapa disukai orang? Orang pada senang. Marghubun fi itu disenangi, disukai. Nah, kenapa? Kita lihat di sini. Nah. Ayo. Kita lihat di sini. Likaunihi aqrab ila shihhah wa qillatul khata'. Dikarenakan sanad tersebut lebih dekat kepada kebenaran dan kesahihan dan lebih sedikit kekeliruannya. Paham belum? Semakin pendek jalurnya itu semakin apa? Semakin memungkinkan untuk apa? Kesahihannya itu dominan gitu loh daripada apa? Kekeliruannya. Tapi kalau semakin banyak jalurnya kan banyak orang kadang ada yang kadzdzab, ada yang muttaham bil kadzib atau yang semisalnya itu ya. Semakin sedikit rijal sanadnya ini semakin kuat itu loh, semakin tinggi sanadnya. Ini bagus sekali ya. Kenapa kok orang itu suka yang tinggi sanadnya? Likaunihi aqrab ila shihhah, karena lebih apa? Lebih dekat kepada kesahihan. Wa qillatul khata' dan lebih sedikit kekeliruannya. Li'annahu ma min rawin min rijalil isnad illa wal khata' jaizun alaih. Dikarenakan tidak ada satu orang perawi dari rijal dari rijal sanadnya kecuali apa? Kekeliruan itu pasti melampauinya. Kekeliruan itu pasti ada. Paham belum? Jadi kalau semakin sedikit rijal sanadnya berarti kekeliruan semakin sedikit itu loh. Paham ya? Semakin banyak ya semakin banyak kekeliruannya, kan gitu. Wa fakullama kasratul wasa'id, maka kata beliau setiap kali semakin banyak wasa'id perantara-perantara, wa tala sanad dan panjang sanadnya, kasrat madhanut tajwiz. Semakin banyak pula apa? Dugaan-dugaan untuk apa? Terjatuh dalam kekeliruan. Wa kullama qallat al-wasa'id, dan barakallahu fikum, setiap kali atau kapan saja lebih sedikit, semakin sedikit wasa'id perantara-perantaranya, qallat madhanut tajwiz. Naam, maka apa? Dugaan apa? Dugaan kekeliruannya pun juga semakin sedikit. Paham belum? Jadi malah justru kalau semakin sedikit itu malah dugaan apa? Dugaan sahihnya itu lebih kuat, kekeliruannya lebih sedikit. Amma idza kana fin nuzul maziyatun laysat fil ulu. Adapun apabila di dalam sanad yang rendah itu ada maziyah, ada semacam keistimewaan yang tidak ada pada sanad yang ulu, ka'an yakuna rijalun nazil awsaq minal ali. Ini penting juga ini. Contohnya apa? Para rijal sanad hadis yang nazil ini ternyata apa? Para perawinya itu lebih thiqah daripada sanad yang ali tadi itu. Paham belum? Ada satu hadis dari 2 jalur. Jalur A sama jalur B. Jalur A ini sanadnya ali karena wasa'idnya sedikit, tapi perawinya thiqah. Yang jalur B ini sanadnya nazil, tapi para perawinya awsaq. Para perawinya apa? Awsaq, lebih thiqah daripada yang sanad A tadi. Otomatis kalau yang seperti ini berarti ada keistimewaan yang di nazil tadi itu. Paham ya? Sanad yang nazil tadi ada keistimewaan. Kenapa istimewanya? Karena para rijal sanadnya awsaq, lebih thiqah daripada rijal sanad yang ali tadi itu. Naam. Au ahfad au afqah, atau lebih kuat hafalannya atau lebih faqih. Naam, awil ittisal fihi adhar, atau bersambungnya sanad itu lebih nampak. Fala taradduda. Naam, fi anna an-nuzula hina idzin aula minal ulu. Maka enggak ada kebimbangan lagi, enggak ada keraguan lagi bahwasanya sanad yang nazil tadi itu pada saat itu pula lebih aula, lebih bagus, lebih afdal daripada sanad yang tinggi. Karena apa? Ada keistimewaan tersendiri. Paham belum? Tapi kalau sama-sama thiqah, sama-sama awsaq, sama-sama ahfad, sama-sama afqah, ya otomatis kita katakan apa? Sanad yang ali lebih tinggi. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya. Dibakan itu jangan melihat sendiri. Anwa'ul ulu an-nisbi, ada ulu muwafaqah, ulu badal, ulu musawah, ulu musafahah. Naam. Itu kita selesaikan bawah itu. Al-haditsun nazil. Hadis dikatakan nazil, itu lawan dari apa berarti?
Lawan dari ali, ta'rifu huwa ma kasura adadu rijalu isnadih. Mudah sekali. Ya definisinya yang udah antum hafal dalam matan Baiquniyah itu ya, wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dzaka alladzi qad nazala. Semakin rijal sanadnya sedikit, semakin kuat, semakin tinggi sanadnya. Ini definisinya nazil ini, maka surah ad-rijalu isnadih, yaitu hadis yang jumlah rijal sanadnya itu banyak. Maklum, wasaidnya itu banyak. Aqsamuhu pembagiannya, kullu qismin wa naw'in min anwa'il ulu yuqabilu qismun aw naw'un min anwa'il nuzul. Masyaallah. Setiap pembagian dari jenis-jenis sanad yang ulu, itu apa? Barakallahu fikum, bisa dipakai pula untuk pembagian dan jenis-jenis mengenai sanad yang nazil ini. Faham belum? Jadi sama pembagiannya. Ada yang mutlak, ada yang nisbi. Faham ya? Kesimpulannya ke situ kesimpulannya. Jadi untuk kita saring bahwasanya sanad ditinjau dari sisi kedudukan dan juga barakallahu fikum martabatnya ada dua. Sanad yang ali sama sanad yang apa? Nazil. Sanad yang ali itu sanad yang tinggi. Kapan suatu sanad dikatakan tinggi? Barakallahu fikum. Kapan dikatakan sanad itu dikatakan tinggi, sanad ali? Idza qalla rijalu barakallahu fikum sanadil hadis. Apabila lebih sedikit, semakin sedikit rijal sanad hadis tersebut dikatakan apa? Tinggi. Tapi idza katsura, kalau banyak baru dikatakan nazil. Itu kesimpulannya ke situ. Adapun yang berikutnya insyaallah taala mengenai riwayat yang dikenal dengan akron atau riwayat mudabbaj, itu sudah kita lewati dulu. Namun kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.